Kevin Mendoza ingin susul timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza ingin menyusul timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim asal ASEAN yang sudah nyaman menyegel tempat di Piala Asia 2027. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang digunakan sekaligus untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Hal ini pun membuat 18 tim peserta, termasuk timnas Indonesia telah menyegel tempat di kompetisi paling bergengsi di Asia ini. Artinya, hanya 6 posisi yang tersisa untuk mengikuti jejak timnas Indonesia. Dengan mahalnya 6 posisi yang tersisa tersebut, putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pun mewajibkan tim yang lolos hanyalah juara grup. Kevin Ray Mendoza pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia pun memulai perjuangannya lolos ke Piala Asia dengan berhasil mengalahkan Maladewa di Stadion New Clark City, Selasa, 25 Maret 2025. Saat itu, Kevin Ray Mendoza didapuk menjadi kiper utama dan membawa kontribusi kemenangan 4-1 atas Maladewa. Hasil ini pun membawa Filipina ke posisi puncak klasemen Grup A dengan raihan 3 poin. Tentu kami memiliki peluang besar karena saat ini berada di puncak. Kami harus fokus pada satu pertandingan yang dihadapi, kata Kevin. Kevin pun merasakan atmosfer baru dengan perombakan di skuad asuhan Albert Capelas ini. Bagus karena bisa kembali berkumpul dengan teman-teman satu tim. Kami memiliki tim yang bagus dan jajaran kepelatihan yang bagus, kata Kevin. Semangat Kevin pun bertambah dengan Filipina yang menggunakan Stadion Anyar, Stadion New Clark City sebagai kandang mereka. Tentu saja kami berjuang untuk lolos ke Piala Asia. Saya rasa kami bisa melakukannya. Dan kami juga bermain di stadion yang baru, tempat yang berbeda di Filipina karena mereka merenovasi stadion kami yang sebelumnya dan membuat stadion yang baru. Karena itu, kami bermain di sana, kata Kevin. Kini Kevin akan melanjutkan perjuangan menuju Piala Asia dengan menghadapi Tajikistan dan Timor Leste pada Juni 2025 mendatang. Sebelum itu, Kevin pun akan fokus membawa Persib menjadi back-to-back champions dengan menyelesaikan 7 pertandingan tersisa. Saya juga harus fokus kepada target, Persib, menjadi juara. Kami akan menghadapi Borneo juga dan kami harus bisa meraih kemenangan di pertandingan itu, katanya. Sama seperti Filipina, Persib pun berada di puncak klasemen Liga 1 2024-2025 dengan raihan 57 poin. Persib asah taji jelang tandang ke kandang Borneo FC. Persiapan matang selalu menjadi kunci kesuksesan. Ini tampaknya menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh tim pelatih Persib Bandung. Persib Bandung terus mengasah kemampuan tim dengan berbagai program latihan intensif menjelang pertandingan penting. Sebagai bagian dari rangkaian persiapan, Persib Bandung menggelar game internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 28 Maret 2025. Pelatih Bojan Hoda ingin melihat sejauh mana kesiapan anak asuhnya sebelum bertandang ke markas Borneo FC pada 11 April mendatang. Meskipun sesi latihan berjalan dengan baik, ada satu insiden yang cukup mengganggu. Zulkifli Lukmansyah, salah satu pemain muda andalan tim, harus dibawa ke rumah sakit setelah mengalami benturan di bagian rusuk. Terlepas dari insiden tersebut, pelatih asal Kroasia ini menyatakan kepuasannya terhadap penampilan para pemain. Menurutnya, semua pemain tampil dengan baik dalam laga yang berlangsung selama 2x35 menit tersebut. Kondisi fisik tim juga sudah optimal setelah menjalani latihan intensif sepekan terakhir. Persib Bandung tidak mau setengah-setengah dalam mempersiapkan diri. Hoda bahkan sudah merencanakan satu pertandingan uji coba lagi sebelum menantang Borneo FC di kandangnya. Strategi matang ini menunjukkan keseriusan Persib Bandung dalam menghadapi laga tandang yang selalu penuh tantangan. Bermain di kandang lawan bukanlah perkara mudah, apalagi melawan tim sekelas Borneo FC yang dikenal tangguh di kandang sendiri. Kekhawatiran tentang kondisi Zulkifli memang ada, tetapi fokus tim tetap pada persiapan menghadapi Borneo FC. Bojan Hoda percaya skuadnya dapat mengatasi tantangan ini dengan persiapan yang tepat dan strategi yang matang. Kesiapan fisik dan mental pemain akan menjadi penentu keberhasilan Persib Bandung di pertandingan tandang nanti. Ambisi Dimas Drajat comeback setelah Lebaran. Penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, memastikan kondisinya kini lebih baik setelah dihantam cedera. Mantan pemain Persikabo 1973 itu pun berambisi untuk bisa kembali merumput di atas lapangan setelah libur Lebaran. Semenjak diboyong Persib pada awal musim, Dimas Drajat langsung menunjukkan performa menjanjikan di lini serang. Tapi sayang, pemain bernomor punggung 9 itu baru mencatatkan 12 laga dari 27 pertandingan akibat dibekap cedera yang panjang. Sekarang udah hampir 2 bulan, pemulihan, alhamdulillah udah membaik. Semoga setelah Lebaran saya bisa berlatih dan bisa bermain kembali, kata Dimas.
Dimas menyadari musim ini merupakan perjalanan karir sepak bolanya yang begitu berat untuk dilalui. Tapi setelah nanti bisa bermain lagi, Dimas berambisi untuk segera kembali ke performa terbaiknya demi membawa Persib back-to-back juara. Ya, saya nggak bisa banyak bermain di tahun ini. Saya masih Desember 13 match, semoga tahun ini bisa memberikan sampai juara. Semoga tahun depan tidak ada cedera lagi, ucapnya. Persib sendiri dijadwalkan menjalani menu latihan terakhir pada hari ini. Dimas pun berencana pulang ke kampung halaman, tapi tetap menjaga dengan ketat pola makan dan kebugarannya. Tradisinya tentu minta maaf ke orang tua, mertua, keluarga, sama bagi-bagi angpau. Ini bocil banyak yang nungguin di sana, ungkapnya. Untuk makanan kalau saya suka nasi kerawu. Sisanya sama kayak di sini. Tapi nggak santan, nanti Bojan marah, harus dijaga, pola makannya, pungkasnya. Persib Bandung masih memberikan menu latihan menjelang libur lebaran. Tapi sayangnya, sejumlah pemain tak bisa bergabung karena mengalami cedera. Pemain pertama yang sedang dibekap cedera adalah David da Silva. Penyerang asal Brasil itu harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kondisinya. David mengalami cedera, jadi besok kami akan melakukan pemeriksaan, kata pelatih Persib Bojan Hodak. Begitu juga dengan Deddy Kusnandar yang kondisi terus mengalami peningkatan. Deddy Kusnandar perlu menjalani sekali MRI lagi, tapi 90% kondisi Deddy Kusnandar sudah siap untuk latihan. Ferdi dan Dimas, mereka akan mulai latihan setelah Lebaran, ungkapnya. Bojan juga memberikan kabar terkini mengenai cedera Rezaldi Hehanussa. Kata Bojan, ia belum mendapat informasi yang pasti kapan mantan pemain Persija itu bisa kembali bergabung latihan. Rezaldi, saya pikir dia akan segera datang ke sini. Tapi saya belum punya kepastian kapan tepatnya dia akan mulai latihan. Intinya, Deddy dan Dimas akan mulai latihan sekitar setelah Lebaran, pungkasnya.